Assalamualaikum. Rizko. Rizko. Assalamualaikum. Rizko. Waalaikumsalam. Ada apa sih? Loh, baru bangun. Ngaji, ayo. Ngaji. Oh iya, aku mau mandi dulu. Jangan. Jangan. Oke. Ayo. Nanti beli di mana tuh bolpennya? Bolpennya beli di mana? Kasih. Hah? Kasih Kasih siapa? sama Abang. Abang ente kerja di mana sih? Abang nggak kerja. Ngajar ya? Ente punya pulpen kayak gini enggak? Mahal nih. Mahal gini tapi tebel. Ini tipis, Bagus 3.000. nih. Bentar. Lihat nih. Apa? Set. Nggak Terus bisa. kenapa? Bentar. Kamu punya kopi kayak gini nggak? Berapa? 50.000. Ini 5.000. 5.000. Enggak. Nih. Pulpen ini berapa? Hah? Berapa? Mahal nih. Mahal toh. Mahal. Ini. Nah. Apa itu? Tetakan itu doang, Bu. Ini empuk, lebih enak. Isinya mana? Isinya ada duit nih. Lebih Duit. aja. Ini. Kamu juga punya duit? Mana? Banyak kan? Ini ada lagi? Loh. Banyak kanan lah. Set. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita buka dulu dengan membaca doa. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tuhrijuni min dulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tudihuli ma ashkala hatta yufhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa alihin nur al-mudhibilin nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Coba itu yang belakang kok malah nggak konsen doanya ya. Ayo sini, tukar dulu tempat duduknya, tukar. Ayo nih, yang ini juga ke belakang. Yang satu duduk sini, yang satu duduk sini. Ayo, udah ya, dipindah. Terus ada pemisahnya supaya nggak berantem lagi. Ya, supaya nggak bercanda lagi ketika berdoa. Ayo, sekarang kita kasih hukuman dulu. Coba berdiri, dua-duanya. Berdiri. Ya, udah. Jadi salah satu cara supaya kita lebih khusyuk dan lebih tidak bercanda ketika berdoa adalah dengan pertama menghayati dan melihat bahwa walaupun kita tidak bisa bercengkrama langsung dengan Allah, maka anggaplah Allah senantiasa melihat kita.
Jadi karena kita merasa dilihat Allah, kita nggak akan bercanda. Coba kalau kita dilihat sama orang tua kita bakal bercanda nggak? Enggak ya. Apalagi ini dilihat Allah yang memiliki dunia dan seisinya, yang akan menjadikan kita anak yang soleh atau tidak, yang akan menjadikan kita anak yang berhasil atau tidak. Maka kalau kita ingin soleh, kalau kita ingin berhasil, harus selalu bersikap baik ketika dilihat Allah. Salah satunya adalah ketika berdoa. Coba baca doa berdua. Bismillahirrahmanirrahim. Salatan binur binurihi fi kulli. Nah, duduk. Pinter. Kalau baca doa kompak ya. Ya, kompak. Bagus. Berarti ada hal yang benar-benar bisa difahami oleh teman-teman nih. Ada 3 hal yang akan kita pelajari khususnya pada sore kali ini. Ya, ada 3 hal. Ini perlu diingat-ingat. Yang pertama, kenapa setiap segala sesuatu yang salah pasti ada hukumannya? Yang perlu diingat-ingat, yang pertama, setiap segala sesuatu yang salah harus ada hukumannya. Kita pahami bersama bahwa Allah menciptakan ada surga, ada neraka. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, kenapa semuanya diciptakan berpasang-pasangan? Ada surga, ada neraka. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang besar, ada yang kecil. Tujuannya adalah supaya kita selalu berpikir. Supaya kita selalu berpikir. Karena yang membedakan kita dengan binatang adalah akal. Yang membedakan antara yang cerdas dan yang tidak tahu juga terdapat dalam pikirannya. Apakah sama antara mereka yang tahu dan tidak tahu? Tentu tidak sama. Tentu tidak sama. Hal yastawil ladina amanu minkum waladina la ya'lamun. Dan apakah sama mereka yang mengetahui dan mereka yang tidak mengetahui? Tentu saja berbeda. Nah, tujuan pertama kenapa setiap perkara yang salah pasti ada hukumannya adalah supaya kita faham dan kita sadar bahwa setiap apa yang kita lakukan pasti ada konsekuensinya. Yang baik pasti dapat kebaikan, yang buruk pasti dapat keburukan. Yang baik nanti di akhirat diganjar dengan surga, yang buruk nanti di akhirat diganjar dengan neraka. Jadi kalau kita mau lihat posisi kita nanti di akhirat surga atau neraka, bisa dilihat ketika di dunia. Apakah kita termasuk golongan yang baik atau termasuk golongan yang buruk. Ya, makanya semua perkara yang baik pasti Allah akan ganjar dengan pahala, pasti akan Allah ganjar dengan kebaikan. Begitu juga setiap perkara yang jelek, setiap dosa yang kita lakukan, Allah akan ganjar dengan keburukan, dan juga Allah akan ganjar dengan neraka nanti, kelak di akhirat. Kita semua pengen masuk surga apa neraka? Surga. Ya. Kita semua pengen masuk surga. Karena di situ terdapat banyak kebahagiaan, dan di situ banyak terdapat berita-berita gembira yang dikhususkan bagi mereka umat Allah yang bertakwa. Yang kedua, yang perlu kita pahami bersama, kita harus jadi orang yang adil. Ya, orang yang adil, yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang meletakkan segala hal sesuai dengan porsinya. Sesuai dengan keadaannya. Kalau ada sesuatu yang sedih, kita Kalau ada sesuatu yang lucu, kita tertawa. Kalau haus, kita minum. Kalau ngantuk, kita tidur. Kalau capek, kita istirahat. Nah, itu orang yang adil. Itu mereka yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wat usyi' fi mahallih, meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Berdoa
tempatnya main, tempatnya tidur, tempatnya serius, tempatnya khusyuk, atau tempatnya kita bercanda? Tempatnya khusyuk, tempatnya serius. Jadi ketika berdoa kita harus khusyuk dan serius. Nggak boleh main, ada orang doa main. Nggak boleh bercanda, ada orang doa dia bercanda. Nggak boleh tidur, ada orang doa dia malah tidur. Nah ini, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Waktunya belajar, serius. Nggak tidur, nggak main, nggak bercanda, nggak senggol-senggolan sama temennya, nggak tarik-tarikan. Itu, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga ketika kita sudah menjadi sosok yang adil, tinggal nanti Allah yang akan takdirkan kita menjadi mereka yang berhasil. Tugas kita belajar bukan untuk menjadi pintar. Tugas kita belajar adalah untuk memperlihatkan bahwa kita layak diberikan anugerah yang besar, berupa ilmu pengetahuan, atau berupa ketakwaan, atau berupa keberhasilan di masa mendatang. Tugas kita adalah memperlihatkan kepada Allah supaya kita layak diberikan itu semua. Masalah pinter itu urusan Allah. Masalah dapat surga atau neraka itu urusannya Allah. Urusan kita jadi anak baik atau tidak itu urusannya. Tujuan kita adalah memperlihatkan diri bahwa kita layak untuk mendapatkan anugerah besar, dan itu disebutkan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Ya, tugas kita adalah menjadi orang yang soleh. Kalau kita udah soleh, keberhasilan Allah yang nanggung. Kalau kita udah soleh, kebaikan-kebaikan Allah yang nanggung. Kalau kita udah soleh, kekayaan Allah yang. Kalau kita udah soleh, jodoh Allah yang. Kalau kita udah soleh, maka jabatan, kebahagiaan, anak-anak yang rajin itu adalah tanggung jawabnya Allah. Nanti Allah yang bagi-bagi itu semua. Syaratnya kita jadi orang yang adil dan orang yang soleh. Harus soleh. Karena disebutkan di dalam Al-Quran, bumi dan seisinya itu Allah wariskan untuk mereka yang soleh. Ya, bukan untuk mereka yang punya jabatan tinggi, bukan untuk mereka yang kaya, tapi untuk urusan orang yang soleh. Ustadz punya guru, Al-Habib Hasan Baharun, ketika memberikan wasiat dan nasihat kepada anak-anaknya 3 hari menjelang kematiannya beliau. Waktu itu guru Ustadz juga, Ustadz Segaf Baharun, dipanggil oleh Abuya Hasan Baharun. Kata beliau, "Wahai Segaf, ana mau meninggalkan harta kepada anak-anak ana semuanya, walaupun 1 triliun tidak akan pernah cukup. Ya, kalau ana cuma tinggalin harta walaupun 1 triliun nggak akan pernah cukup. Karena itu, Abah meninggalkan untuk kalian dan semua anak-anaknya Abah berupa ilmu. Abah jadikan antum semua orang yang soleh. Abah biayain mondok. Abah berikan pendidikan sampai lulus. Lalu Abah kirim ke luar negeri untuk menuntut ilmu ke guru-guru yang mulia. Untuk apa? Supaya kalian semua menjadi anak yang soleh. Dan kalau udah menjadi seseorang yang soleh, urusan rezeki Allah yang ngatur. Tapi kalau Abah cuma ninggalin uang 1 triliun sekalipun, tidak akan pernah cukup untuk kalian. Jadi, kunci kedua adalah letakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Yang pertama apa tadi? Segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Makanya ada yang salah dihukum. Yang kedua, letakkan segala sesuatu pada tempat. Dan yang ketiga, yang perlu teman-teman pelajari dari kejadian yang ada ini adalah yang ketiga, harus selalu percaya bahwa Allah tahu yang terbaik buat kita. Ya, yang ketiga, kita harus percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk kita. Allah lebih tahu tentang kita. Allah tahu mana yang baik buat kita. Allah selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita. Karena itu, yang membuat kita gagal bukan Allah, tapi yang membuat kita gagal adalah diri kita sendiri. Allah ingin semua hambanya masuk surga. Allah ingin semuanya menjadi anak yang soleh. Allah ingin semuanya menjadi anak yang rajin.
Allah ingin semuanya menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi kita yang nggak pengen jadi orang yang soleh. Tapi malah kita yang nggak pengen jadi anak yang berbakti. Tapi malah kita yang nggak pengen untuk dimasukkan ke surganya Allah. Allah pengen semuanya masuk surga. Makanya Allah sediakan setiap hari ada 5 waktu untuk berdoa kepada Allah. Ada 5 waktu untuk kita bermunajat kepada Allah. Ada 5 waktu yang setiap waktu sholat satu ke waktu sholat yang lainnya itu terdapat ampunan. Dari sholat satu ke sholat lainnya ada ampunan. Sholat satu ke sholat yang lainnya ada ampunan. Setiap kita menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang lain, di situ Allah sediakan ampunan dari dosa yang kita lakukan di sela-sela waktu di antara kedua sholat ini. Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita. Allah ingin memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah. Tapi yang nggak pengen malah kita. Disuruh sholat, nggak mau. Disuruh belajar, nggak mau. Disuruh berdoa, nggak mau. Ini, semua yang terjadi di dunia, semua yang menyebabkan kita gagal, bukan takdir Allah, tapi adalah keinginan kita sendiri. Allah sediakan berbagai macam fasilitas, kita ditakdirkan untuk belajar, kita ditakdirkan untuk menuntut ilmu, kita ditakdirkan untuk bisa duduk di dalam majelis ilmu. Bukan tanpa rahasia, bukan tanpa maksud, tapi semuanya ada maksudnya. Allah ingin kita jadi generasi yang soleh, tapi malah kita yang nggak mau. Dengan kita bercanda, dengan kita malas-malesan di kelas, dengan kita tidur, dengan kita tidak tidak mendengarkan apa yang guru ucapkan, dengan kita bermalas-malasan. Artinya kita harus jadi generasi yang soleh dan kita harus memperlihatkan diri bahwa kita pantas untuk menjadi orang yang ditakdirkan oleh Allah dengan keberhasilan, ya, dengan keberkahan, dengan sebuah anugerah terbesar, yaitu dijadikan kita menjadi generasi yang soleh, yang siap untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Ya udah, kita mau lihat nih, apa udah bisa serius ketika berdoa? Udah bisa serius belum ketika berdoa? Udah ya? Ayo kita bareng-bareng baca sholawat. Kita buktiin kalau kita generasi yang kompak, kalau kita generasi yang pantas untuk mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita baca sholawat busyra supaya lebih meriah dan di situ terdapat keberkahan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, kita bareng-bareng ya. 1 2 3. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa mu'allina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Udah sekali aja. Kompak kan? Bagus kan? Rapi kan? Yang mesti kita pahami yang pertama adalah segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Apa tadi? Segala sesuatu pasti ada konsekuensinya. Ya, ada konsekuensinya, pasti ada balasannya. Yang baik dapat baik, yang buruk dapat buruk. Pasti ada konsekuensinya. Yang kedua kita harus menjadi orang yang adil. Apa adil itu? Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang ketiga, ya, harus selalu percaya bahwa Allah menakdirkan yang terbaik untuk kita. Tapi yang membuat kita gagal hakikatnya adalah diri kita sendiri. Yang mudah-mudahan apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat dan kita bisa mengambil setiap pelajaran itu jadi sebuah amal yang kita praktekkan di dalam keseharian kita. Ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. 1 2 3. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.